Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnu Hatimah dengan NIM 186220138 kelas 6 shift 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang masalah ini biasanya sebelum peneliti melakukan penelitian, biasanya seorang peneliti itu harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dari masalah yang akan diteliti. Kedua, ada identifikasi masalah, yaitu seorang peneliti harus bisa mengidentifikasikan masalah apa yang akan kita teliti sebelum memulai penelitian. Terus ada rumusan masalah dan batasan masalah. Biasanya tanpa rumusan masalah maka tidak akan terjadi sebuah kegiatan penelitian. B. Tinjauan pustaka. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Nah, hipotesis ini biasanya itu dugaan sementara. Selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Contoh variabelnya bisa status gizi anak balita adalah hasil penimbangan berat badan dari tinggi badan anak balita berdasarkan umur. Nah, di sini itu berarti kan si status gizi anak balita menjadi tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Terus ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Nah, biasanya kalau di penelitian ini teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu ada teknik kuantitatif, yaitu biasanya hasilnya berupa angka, dan teknik kualitatif, yaitu yang hasilnya berupa pernyataan atau kesimpulan. Terus ada 4, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi ini adalah kayak contoh, maksudnya kayak jumlah populasi dari suatu variabel atau objek. Misal kayak contohnya itu adalah seluruh murid SD Tangerang 1 sebanyak 200 orang. Berarti kan itu populasi dari SD Tangerang 1-nya. Kalau sampel itu adalah sebagian dari jumlah populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Nah, berarti kalau contoh sampelnya misalnya kalau dari seluruh murid SD Tangerang 1, kalau misalnya diambil sampelnya bisa kayak murid SD Tangerang 1 yang berangkat menggunakan angkutan umum, atau misalnya murid SD Tangerang 1 yang tingginya lebih dari 150 cm seperti itu. Terus juga ada teknik pengambilan sampel. Misal tergantung sih dari kalau jumlah responden atau jumlah variabelnya lebih dari 100 mungkin akan digunakan kayak Google Form, atau ada kayak link atau kalau kurang dari 100 bisa aja kayak dihitung atau kita ambil acak sampel seperti itu. Terus juga ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat masalah. Sama seperti yang di kuantitatif, yaitu di latar belakang kita harus cari tahu terlebih dahulu latar belakangnya seperti apa sebelum kita meneliti masalah tersebut. Terus juga kita identifikasikan dulu masalah apa yang akan kita teliti sebelum melakukan penelitian. Terus juga dari rumusan masalah dan batasan masalah. Biasanya sebelum meneliti kita harus membuat rumusan masalah apa yang akan kita teliti. Terus tujuan dan manfaat penelitian, nah itu kita kan pasti saat meneliti kan ada tujuannya seperti itu. Terus juga ada B. Tinjauan pustaka.
berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis. Yaitu selanjutnya ada C, metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Terus yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Terus ada 3, penempatan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian, teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat adalah teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya adalah teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama ada landasan teori. Pertama, sebelum itu kita usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal penelitian. Yang kedua ada uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga ada tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang menjadi landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat ada uraikan tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang terakhir ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Nah, landasan teori memiliki manfaat, yaitu 1. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Ketiga, memperjelas masalah penelitian. Yang selanjutnya ada penulisan sumber catatan. Pertama ada format dasar, yaitu teks, nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Yang kedua ada nama pengarang teks atau tahun terbitan. Misalnya kayak contohnya dalam sumber catatan nama belakang dan tahun, contohnya itu ada Mayang Sari, tahunnya 2002, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Selanjutnya ada kerangka konsep, yaitu paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Terus juga paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, contoh paradigma penelitian itu contohnya itu kayak produktivitas rendah atau banyaknya pengaduan dari masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut. Nah, dilihat dari variabelnya itu variabel X itu biasanya berarti variabel X itu contohnya itu apakah yang menyebabkan produktivitas kerja organisasi tersebut rendah. Terus yang Y-nya, variabelnya itu rendahnya produktivitas orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kalau paradigma penelitian ini biasanya kayak saling terhubung antara variabel X dan variabel Y. Terus juga ada perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis-jenis hipotesis yaitu ada hipotesis tanpa arah dan hipotesis berarah. Hipotesis tanpa arah adalah peneliti belum menyusun prediksi secara spesifik tentang arah hasil penelitian yang akan dilakukan. Contohnya itu ada kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, atau bisa juga kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada hipotesis tanpa berarah, yaitu hipotesis yang dianjurkan oleh peneliti, di mana peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, contohnya itu bisa kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan, atau bisa juga contohnya siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi prestasinya dibanding dengan siswa yang diajar dengan metode curah pendapat. Nah, di sini itu kayak variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kayak variabel independennya itu ya seorang siswa yang diajar dengan metode inquiry, dan sedangkan variabel dependennya
seorang siswa yang diajarkan menggunakan metode curah pendapat. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu prediksi atau penjelasan sementara tentang fenomena sosial yang melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dari gambar ini berarti kan dari bagannya itu parameter populasi, kemudian ke reduksi, kemudian statistik ukuran sampel, setelah itu melakukan generalisasi atau menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nah, hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel, atau bisa juga ditandai dengan kata-kata seperti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan sejenisnya, atau tidak adanya hubungan dengan variabel satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya itu bisa tidak terdapat hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswanya. Itu kan dari dua variabel itu tidak berpengaruh sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel tersebut. Terus juga ada hipotesis alternatif, adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, biasanya itu kalau hipotesis kebalikannya dari hipotesis nol, contohnya itu ada hubungan antara kepintaran anak dengan didikan orang tuanya. Nah, dari dua variabel itu berarti kan memiliki hubungan antara anak dengan didikan orang tuanya. Selanjutnya ada hipotesis nol menyatakan tidak ada. Ciri-cirinya tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, terus tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Pertama, ada hipotesis deskriptif, adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, contoh perumusan masalahnya itu misalnya seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, atau berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Terus selanjutnya ada misal kayak dari dua pembahasan tadi, berarti kan maka rumusan hipotesisnya itu daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Terus juga daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam, dan merek B sama dengan 600 jam. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Pertama, ada jenis atau tingkatan data, yaitu ada nominal, ordinal, atau menurut interval atau ratio. Terus juga teknik statistik yang digunakan untuk pengujian, kalau nominal itu adalah tes binomial, atau juga bisa jadi C-kuadrat atau satu sampel, sedangkan yang ordinal ada rantes. Terus yang menurut interval atau ratio ada t-test atau satu sampel. Terus selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contoh rumusan masalah komparatif yaitu adanya perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four. Nah, hipotesisnya berarti kan bisa itu tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four, atau juga bisa jadi kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four, atau juga bisa jadi lebih rendah. Terus statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif yaitu ada macam datanya, ada interval rasio, nominal, dan ordinal, sama seperti yang tadi. Terus juga bentuk komparatifnya bisa dua sampel atau komparatif sampel. Yang dua sampel itu ada korelasi dan independen. Kalau korelasi untuk interval rasio ada t-test dua sampel, untuk nominal ada MC-NEMAT, dan ordinal itu ada sign test and Wilcoxon matches pair. Sedangkan independen ada t-test dua sampel, ada Fisher exact. Terus ada C-kuadrat to sampel, untuk ordinalnya ada median test.
Terus selanjutnya ada komparatif sampel, ada korelasi dan independen. Sedangkan korelasi untuk interval rasio ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Terus juga untuk nominal ada Chi-40 sampel, dan untuk ordinal ada Friedman. Terus untuk independen ada one way ANOVA. Terus untuk nominal ada Chi-40 sampel, dan untuk ordinal ada median extension. Terus ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Terus rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Ada macam atau tingkatan data, itu ada nominal, ordinal, dan interval. Terus dengan tingkat korelasi yang digunakan, kalau nominal ada koefisien kontingensi, untuk ordinal ada Spearman rank atau Kendall tau. Sedangkan untuk interval dan ratio ada percent product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Selanjutnya ada yang terakhir ada hipotesis kausal atau hipotesis sebab akibat. Ada hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Itu kan kayak sebabnya apa, pasti kan ada akibatnya. Nah, untuk rumusan dan hipotesis nolnya berarti gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian dari materi yang saya jabarkan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.